Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Kalau sebelumnya kita membahas tentang wawancara itu apa, narasumber itu apa, sekarang kita akan membahas kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sebelumnya sudah Pak Udin sampaikan tentang wawancara itu apa. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum kita wawancara, kita wajib untuk menyiapkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Ketika kita wawancara, kita harus menggunakan kalimat tanya atau kata-kata tanya supaya kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan ketika wawancara. Bacalah percakapan berikut. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju, Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani, botol plastik bekas, pitah perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani menjawab, yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti, baik, setelah itu, buatlah 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Maka, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, setelah membaca percakapan di atas, coba kita kerjakan kitab ya. Halaman 122 sampai 123. PPKN, tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas ini. Anggota keluarga terdiri ada ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Peran atau tanggung jawab itu tugas yang berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi ketika kita mempunyai tugas itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai melebihi dari kemampuan kita. Nanti hasil dari tugas itu atau tanggung jawab itu akan menjadi kurang baik. Contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan ibu bertugas mengurus rumah tangga, bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Yang pertama, ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Kita tidak boleh menentang orang tua. Anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Juga berhak untuk dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.